Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses, bukan vonis. Dan penangkapan ini tidak menunjukkan Jokowi itu ijazahnya asli, tidak. Belum ada proses terhadap itu. Verifikasinya masih nanti di persidangan, otorisasinya nanti melalui putusan pengadilan. Dan hari ini kita dipertontonkan dengan suatu tindakan yang tidak memiliki basis hukum. Misalnya diberi rompi orange, mana dasar kuhapnya? Yang kedua tadi bicara tentang menolak, kalau tidak ada dasarnya memang harus ditolak. Dan kalau kita bicara tentang perang hukum, kita bicara basis moral. Mereka tidak perlu malu karena mereka mempermalukan dirinya mereka sendiri. Ya, itu sudah menurut saya pemakaian rompi itu sewajarnya dia lakukan. Kalau dia itu taat hukum, tidak ada yang namanya di mata hukum bahwa dia istimewa. Yang dilakukan ini kan merasa istimewa dia ini. Ya, merasa pejuang kebenaran. Kebenaran apa? Sontoloyo saya katakan itu. Apa yang dilakukan sini adalah repetisi propaganda. Dan mereka selalu mengatakan bahwa saya pejuang kebenaran. Dan mereka selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah, salah dan salah. Ya, tetapi kenyataannya sekarang bahwasanya hukum telah tegak berdiri. Bahwasanya mereka yang selalu mengatakan kami kebal hukum, di sini dibuktikan bahwasanya Polda Metro Jaya sudah menegakkan yang namanya hukum di atas semua. Oke, hukum di atas semua. Tadi juga Bang Kozin bilang bahwa dengan penangkapan Roy dan juga Tiffany, Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya, sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan, yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Tapi framingnya itu seolah-olah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh kubu sehingga Joko Anda dengan Widodo. lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Andi? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Hosinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah mengikuti prosesnya? Harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan. Narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat, ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Ya, sekarang publik sudah cerdas. Penilaiannya seperti apa? Bayangkan, yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan dulu Bung Andi. Petinggi pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Nah, kalau kita lihat ini ada 94 saksi yang sudah diperiksa, 26 ahli yang juga sudah diperiksa. Bung Kozin, melihat Anda ketidakadilan seperti apa yang menurut Anda? Dan kalau seandainya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah ditangkap, menurut Anda apakah ini bisa dikatakan akhir dari kasus ijazah Jokowi? Oh, masih jauh karena ini bukan pembuktian, ini bukan vonis. Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses, bukan vonis. Dan penangkapan ini tidak menunjukkan Jokowi itu ijazahnya asli, tidak. Belum ada proses terhadap itu. Verifikasinya masih
otorisasi nanti di persidangan, otorisasinya nanti melalui putusan pengadilan. Dan hari ini kita dipertontonkan dengan suatu tindakan yang tidak memiliki basis hukum. Misalnya diberi rompi orange, mana dasar kuhapnya? Yang kedua tadi bicara tentang menolak, kalau tidak ada dasarnya memang harus ditolak. Dan kalau kita bicara tentang perang hukum, kita bicara basis moral. Masih bermoral saya menggunakan ungkapan perang hukum, dan itu bagian dari ungkapan yang kita menunjukkan ingin melawan secara hukum. Bagaimana dengan bakar kejaksaan akan diduduki? Apakah punya moral? Sekarang kita mau bicara moral pada orang yang nir etika, nir moral, yang mereka sendiri secara telanjang menunjukkan mereka tidak punya kapasitas moral, apalagi bicara tentang moral. Dan kalau kita bicara hukum, hukum itu adalah apa yang tertulis, dasarnya mana? Kalau ada dasar di KUHP, seorang tersangka wajib pakai ya rompi oranye, saya persilahkan, bahwa kan nggak ada. Dan itu yang kemudian tendensi, ada yang boleh dipakai, ada yang enggak. Meskipun pakai ataupun tidak menggunakan rompi oranye, tetap polisi juga sudah menahan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita lihat situasi terkini, ini adalah pasca penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka, dan saat ini situasi terkininya adalah akan dilakukan tes kesehatan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Namun tadi seperti yang kami informasikan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap keduanya ini masih mendapatkan penolakan dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yaitu Refli Harun. Dan ini adalah situasi terkini, saudara, yang kami ambil dari Polda Metro Jaya, saudara, pasca penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tepat di ruang tahanan. Saya ingin ke Bung Kozin. Bung Kozin, kenapa tim kuasa hukum Bung Refli Harun tadi kekeh banget itu tidak mau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa melakukan pemeriksaan kesehatan? Ya sebenarnya prosesnya itu bukan kesehatan, tapi akan dibawa ke rumah sakit ya, Keramat Jati, dan nanti itu akan dikontestasi dalam perjalanannya, dan di situ akan disorot media. Jadi ada tendensi ingin memamerkan tersangka kepada publik untuk menunjukkan bahwa kita sudah bekerja untuk orang yang mengorder, dan seolah-olah orang yang ingin ya klien kami ditahan itu menjadi puas dengan tayangan itu. Kami kan tidak melihat itu dari bagian dari proses yang ada dalam KUHP, makanya kami protes. Kalau ada dasar pasal KUHP-nya silahkan laksanakan. Dan hari ini kalau ada kesehatan yang bisa diperiksa di Polda dan itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang terintegrasi, saya berkali-kali ya mendampingi klien sehingga diperiksa Anda di situ. menyatakan Kenapa bahwa, harus ke sana ya, gitu? sehingga Anda mengatakan dengan penahanan modus Tifa untuk ini memamerkan, bukan babak akhir dari kasus ijazah ya? Justru ini babak awal perang hukum melawan Joko Widodo. Tahan sampai di situ. Bung Andi, respon Anda, babak akhir dari drama kasus ijazah? Ya, memang kalau dikatakan mereka akan bermain panjang, mungkin sampai kasasi nanti. Tapi satu step ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya dengan jajarannya, Pak Kapolda dan jajarannya, yang luar biasa telah bekerja 1 tahun penuh ini untuk menuntaskan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Apapun yang dikatakan mereka mengenai bahwasanya akan dipamerkan, itu bukan sesuatu hal teknis yang menurut saya itu adalah hal yang remeh-temeh untuk masalah itu. Baik, yang jelas yang terpenting adalah mereka sudah ditahan untuk masuk ke tahap 2. Pertandingan dimulai di pengadilan. Dan yang terpenting Joko Widodo juga berjanji akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terima kasih. Exactly.